Di kaki perbukitan hijau di wilayah desa Baduy, ketika kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan dan suara burung bersahut-sahutan menyambut matahari, hiduplah seorang lelaki tua yang oleh warga dipanggil dengan penuh hormat sebagai penjaga terakhir desa. Namanya Jaro Saija. Tubuhnya tidak lagi tegap seperti masa mudanya, rambutnya memutih tergerai sederhana tanpa penutup kepala, namun tatapannya tetap tajam dan teduh, menyimpan kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun oleh leluhurnya. Di tengah derasnya, arus modernisasi yang semakin mendekat hingga ke batas-batas wilayah adat, Jaro Saija berdiri sebagai benteng terakhir yang menjaga amanah Karuhun, amanah para leluhur yang telah menjaga keseimbangan alam dan kehidupan masyarakat Baduy selama ratusan tahun. Sejak kecil, Jaro Saija dibesarkan dalam aturan adat yang ketat. Ia belajar bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, melainkan tentang menjaga harmoni antara manusia dan alam. Tanah bukan untuk dieksploitasi, hutan bukan untuk ditebang sembarangan, sungai bukan untuk dikotori. Semua memiliki ruh dan keseimbangan. Ayahnya dahulu adalah seorang kokolot kampung yang dihormati. Dari ayahnya lah ia memahami bahwa menjadi orang Baduy bukan hanya tentang mengenakan pakaian putih atau hitam tanpa kancing, bukan sekadar berjalan tanpa alas kaki, tetapi tentang memegang teguh pikukuh aturan adat yang tidak tertulis, namun hidup di setiap tarikan napas masyarakatnya. Waktu terus berjalan, dunia di luar sana berubah begitu cepat. Jalan-jalan beraspal semakin mendekat, sinyal telepon mulai terasa di beberapa titik perbatasan, dan wisatawan datang silih berganti ingin melihat keunikan hidup masyarakat Baduy. Sebagian warga mulai tergoda oleh kemudahan yang ditawarkan dunia luar. Ada yang diam-diam ingin mengenal listrik, ingin mencoba telepon genggam, ingin merasakan kehidupan yang lebih praktis. Jaro Saija memahami kegelisahan itu. Ia tahu, generasi muda memiliki rasa ingin tahu yang besar. Namun di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa sekali adat dilepaskan, akan sulit untuk kembali memungutnya satu persatu. Sebagai penjaga adat, tugasnya bukan melarang dengan keras, melainkan mengingatkan dengan bijaksana. Setiap kali malam tiba dan warga berkumpul di balai bambu sederhana, Jaro Saija akan duduk di tengah, menyampaikan petuah dengan suara pelan namun tegas. Ia bercerita tentang asal-usul leluhur Baduy, tentang perjalanan panjang nenek moyang menjaga hutan larangan, tentang pesan agar manusia tidak serakah terhadap alam. Ia selalu mengulang kalimat yang sama, gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak. Gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya dalam, menjadi fondasi kehidupan mereka. Suatu hari, datanglah rombongan dari kota yang menawarkan bantuan pembangunan fasilitas modern untuk desa. Mereka berbicara tentang listrik tenaga surya, tentang sekolah modern, tentang peluang ekonomi yang lebih besar. Sebagian warga terlihat antusias. Tawaran itu terdengar menggiurkan, apalagi bagi keluarga yang hidup dengan hasil ladang yang tak selalu pasti. Jaro Saija tidak langsung menolak. Ia meminta waktu untuk bermusyawarah. Sebagaimana adat mengajarkan bahwa keputusan besar tidak boleh diambil secara tergesa-gesa. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, musyawarah berlangsung panjang. Beberapa pemuda menyampaikan keinginan mereka untuk belajar lebih jauh, untuk mengenal dunia luar tanpa harus meninggalkan identitas sebagai orang Baduy. Para orang tua khawatir jika perubahan itu akan menjadi pintu masuk bagi kerusakan adat. Jaro Saija mendengarkan semua pendapat dengan saksama. Ia tahu, menjadi penjaga terakhir bukan berarti menutup mata dari perubahan, tetapi memastikan bahwa setiap perubahan tidak merobohkan fondasi utama. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa amanah leluhur bukan untuk mengurung, melainkan untuk melindungi. Jika sesuatu datang dengan niat baik, harus ditimbang dengan kebijaksanaan. Namun jika berpotensi merusak keseimbangan, maka harus ditolak dengan tegas. Ia mengingatkan bahwa kekuatan masyarakat Baduy selama ini terletak pada kesederhanaan dan ketaatan pada adat. Tanpa itu, mereka akan kehilangan jati diri dan menjadi sama saja dengan dunia luar yang sering kali lupa batas.